Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau stok 7 macam sambal. Ini enak-enak semuanya, bikin kalap makan, dimakan pakai nasi hangat, telur ceplok atau telur dadar aja udah cukup. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke resepnya. Untuk resep yang pertama di sini aku mau bikin sambal bawang. Siapkan bawang merah, kemudian ada bawang putih, cabai rawit, dan ada cabai merah keriting. Nah semuanya dimasukkan aja ke dalam chopper. Kalau misalnya nggak punya chopper boleh banget pakai blender, tapi jangan menghaluskannya itu terlalu halus. Kita menghaluskannya masih ada teksturnya. Nah di sini aku tambahkan secukupnya air putih, kemudian langsung aja aku haluskan. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini, masih ada tekstur-tekstur dari cabai dan bawangnya. Langkah selanjutnya, panaskan minyak goreng. Di sini memang agak banyak supaya nanti sambalnya itu tahan lama. Nah, kalau misalnya minyaknya sudah mulai panas, masukkan bumbu yang udah dihaluskan. Nah, ini diaduk-aduk merata, kemudian dimasak sampai bumbunya ini matang dan tanak. Ciri-cirinya pecah minyak, bumbu bergumpal, dan minyak itu pada ke atas ya. Setelah bumbunya matang dan tanak, ini udah bergumpal dan minyaknya sudah banyak keluar. Ini kita masukkan seasoningnya ya. Untuk seasoningnya di sini ada garam, kemudian ada micin dan ada gula pasir. Cuma 3 bahan itu aja. Kalau misalnya teman-teman mau tambahin kaldu ayam silahkan, nggak apa-apa ya. Nah diaduk merata dan dimasak lagi sampai si bumbunya itu betul-betul tanak, alias bumbunya itu kayak berubah warna menjadi gelap gitu, supaya nanti sambalnya tahan lama ya. Nah, warna sambalnya sudah semakin gelap. Ini kita matikan kompornya, dinginkan, kemudian masukkan ke dalam wadah tertutup. Untuk resep selanjutnya, di sini aku mau bikin sambal baja. Siapkan per cabai-cabiannya, bebas mau sebanyak apa cabainya. Misalnya teman-teman mau pakai cabai rawit semua silahkan. Untuk bawangnya cuma bawang putih. Dan semua bahan ini kita goreng sampai dia itu layu dan berubah warna. Setelah itu langsung dihaluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan aja. Menghaluskannya jangan sampai dia tuh betul-betul halus. Untuk menghaluskannya ini kayak masih ada bertekstur-tekstur kayak gini ya. Nah kalau sudah seperti ini kita mau tumis lagi. Biasanya kalau misalnya mau langsung makan, sebenarnya aku nggak numis lagi. Aku cuma siram menggunakan minyak panas. Tapi karena ini mau aku stok dan supaya tahan lama, jadi sambalnya mau aku tumis. Tumisnya sengaja pakai minyak yang banyak. Masukkan seasoningnya seperti garam, kaldu ayam, micin, dan gula pasir. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Karena bumbunya ini udah mateng, jadi ini nggak terlalu lama aku masaknya, cukup sampai dia pecah minyak aja. Terakhir aku masukkan 2 buah jeruk kalamansi atau jeruk limau. Ini aku peras, tapi untuk ukuran 2 buahnya itu ukuran kecil ya. Kalau misalnya ukurannya agak besar cukup 1 buah aja. Untuk kulitnya aku masukkan langsung ke sambalnya supaya nanti lebih harum. Kalau sambalnya udah tanak, matikan kompornya, dinginkan, kemudian masukkan ke dalam wadah tertutup. Untuk resep yang ketiga aku mau bikin sambal cumi pete. Di sini ada 100 gram cumi. Nah, cuminya mau aku rendam dulu menggunakan air panas. Di video hanya sekali aku menggunakan air panasnya, tapi aku pakai air panasnya itu 3 kali ya. Kalau misalnya airnya udah dingin, aku panaskan lagi, kemudian aku rendam lagi, seterusnya sampai 3 kali, kemudian nanti kita bersihkan. Untuk bahan sambalnya di sini mau aku rebus, ada bawang merah, cabai rawit, dan ada cabai merah keriting. Nah, ini si cuminya udah lembut, udah lunak. Ini mau aku cuci bersih. Nah, ini penampakan yang udah dicuci bersih, kemudian mau aku potong-potong. Siapkan talenan, kemudian cuminya langsung aja dipotong-potong. Tapi pas motongnya itu nggak langsung krek sampai ke bawah. Aku buang dulu bagian tengah-tengahnya atau tulang lunaknya. Nah, kayak gini supaya nanti si sambalnya itu nggak alot. Kalau misalnya kita potong langsung krek dan kita masak sama tulang lunaknya, dipastikan nanti sambal cuminya itu bakal alot. Nah, kalau misalnya semuanya sudah selesai dipotong-potong, ini boleh sisihkan. Nah, di sini aku menggunakan 1 papan pete, boleh lebih. Nah, ini sambalnya udah matang, udah dingin juga. Buang airnya, kemudian haluskan. Untuk menghaluskannya aku menggunakan chopper. Tambahkan secukupnya air putih, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Ini aku menghaluskannya nggak sampai terlalu halus, masih ada tekstur seperti ini.
Panaskan minyak goreng, minyaknya memang banyak ya kalau misalnya mau bikin stok sambal. Nah, cuminya mau aku goreng sebentar aja, kira-kira 1-2 menitan atau sampai sedikit kering, tapi yang nggak terlalu kering dan garing. Nah, kalau misalnya sudah berubah warna seperti ini, angkat dan ditiriskan. Langkah selanjutnya, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Supaya nanti sambalnya lebih enak, lebih harum, masukkan rempah-rempah seperti daun salam, daun jeruk, kemudian ada serai dan ada lengkuas. Nah, ini diaduk-aduk dan dioseng-oseng sampai minyaknya itu pecah alias bumbunya itu bergumpal-gumpal dan minyaknya itu ke atas. Setelah itu masukkan cuminya, aduk merata dan kita cek rasanya. Karena cuminya itu udah asin, nambahin seasoningnya jangan terlalu banyak-banyak. Masukkan garam, kaldu ayam, dan sedikit gula pasir. Kemudian aduk-aduk merata, dimasak sampai minyaknya ke atas atau pecah minyak. Terakhir masukkan petenya. Nah, kalau petenya sudah masuk, ini dimasak sebentar aja, sekitar 1-2 menitan atau sampai si petenya ini layu. Nah, ini petenya sudah layu dan sambelnya juga sudah tanah, ini sudah matang. Matikan kompornya, dinginkan, kemudian masukkan ke wadah tertutup. Sambal selanjutnya di sini aku mau bikin sambal ayam suwir. Nah, di sini ada 250 gram dada ayam yang sebelumnya udah aku rebus menggunakan secukupnya kaldu ayam dan aku suwir-suwir. Untuk sambalnya atau bahan sambalnya mau aku chopper aja, ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada kemiri, ada tomat, cabai merah keriting dan ada cabai rawit. Kemudian tambahkan secukupnya air putih dan haluskan. Di sini bebas mau sampai halus banget silahkan. Mau bertekstur seperti aku ini juga silakan ya. Nah, langkah selanjutnya panaskan minyak goreng, emang agak banyak minyaknya. Kemudian tumis bumbu yang udah dihaluskan. Setelah itu masukkan daun salam, daun jeruk dan juga serai. Nah, ini dimasak sampai bumbunya ini matang dan tanah. Ini numis bumbunya emang agak lama karena bumbunya ini masih mentah ya. Nah, kalau misalnya bumbunya sudah matang dan tanah seperti ini, sudah bergumpal-gumpal dan mengeluarkan banyak minyak, ini masukkan ayamnya, aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu masukkan air putih. Untuk banyak air putihnya kira-kira 150-200 ml ya. Nah, kemudian masukkan seasoningnya seperti garam, kaldu ayam, micin, dan ada juga gula pasir. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan dimasak sampai airnya ini menyusut. Nah, ini penampakan yang airnya sudah menyusut. Ini tuh minyak ya yang keluar, jadi minyaknya itu udah pecah. Ini kita cek rasanya, kalau rasanya udah oke, tandanya ini udah siap. Ini dimasak sebentar aja lagi, sekitar 1 menitan supaya lebih tanah. Kalau sudah, matikan kompornya, dinginkan dan dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Sambal berikutnya aku mau bikin sambal terasi. Ini ada bahan-bahannya, bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai rawit, cabai merah keriting, dan ada tomat. Semua bahan ini kita goreng sampai dia layu dan sedikit berubah warna. Kalau sudah layu, ini boleh dihaluskan. Boleh menggunakan ulekan. Karena mau cepat aku pakai chopper, aku tambahkan sedikit air putih, nggak banyak-banyak. Nah, ini aku haluskan, tapi jangan sampai terlalu halus. Kita sisakan masih ada tekstur-teksturnya seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya panaskan minyak goreng. Kita pakai minyak yang tadi aja. Minyaknya memang banyak ya teman-teman. Kemudian masukkan bumbu yang udah dihaluskan, 1 bungkus terasi. Ini karena aku nggak terlalu suka terasi, jadi aku pakainya 1 bungkus. Kalau misalnya teman-teman yang mau sambalnya itu strong, si terasinya boleh pakai 2 bungkus ya. Nah, untuk bumbunya atau seasoningnya aku pakai gula merah, kemudian ada garam, kaldu ayam, micin. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tambahin gula pasir juga silakan, tapi pakai gula merah aja sudah cukup ya. Kemudian aduk merata dan dimasak sampai sambalnya itu betul-betul matang dan tanah, alias nanti sambalnya itu betul-betul berubah warna menjadi gelap. Nah, ini sambalnya sudah berubah warna menjadi gelap, tandanya sudah matang. Dinginkan, kemudian pindahkan ke dalam wadah tertutup. Sambal berikutnya di sini aku mau bikin sambal ikan asin jambal roti dicampur pete. Siapkan 100 gram ikan asin jambal roti, boleh pakai 250 gram, rendam menggunakan air panas, sisihkan. Nah, ini untuk bahan sambalnya, ini mau aku rebus, ada bawang merah, cabai rawit dan ada cabai merah keriting.
Bahan sambalnya itu direbus sampai matang. Nah, untuk ikan asinnya udah dingin si airnya, ini langsung aja dipotong dadu-dadu kecil seperti ini. Nah, ini aku punya satu papan pete. Nah, ini kedua bahan ini boleh sisihkan. Nah, ini per cabai-cabean dan bawangnya sudah matang, buang airnya, kemudian kita chopper sampai dia itu halus tapi masih ada teksturnya. Tambahkan secukupnya air putih, ini boleh diulek, boleh juga di blender ya. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini. Panaskan minyak goreng, kemudian kita goreng sebentar ikan asinnya ini sampai dia itu berubah warna kecoklatan seperti ini ya. Nah, kalau sudah berubah warna, ini boleh diangkat dan ditiriskan. Langkah selanjutnya, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian masukkan rempah-rempah seperti daun salam, daun jeruk, dan juga ada serai. Ini supaya lebih harum ya. Kalau misalnya teman-teman mau tambahin lengkuas juga boleh banget. Setelah itu ini diaduk-aduk sebentar, kemudian masukkan seasoningnya seperti garam, kaldu ayam, dan gula pasir. Aku pakai micin juga ya. Nah, ini diaduk-aduk merata dan dimasak sampai minyaknya itu pecah alias bumbunya itu bergumpal-gumpal dan minyaknya itu keluar ke atas gitu. Nah, ini dimasukkan ikan asinnya dan petenya. Dan ini diaduk merata dan dimasak sampai petenya itu layu dan sambalnya itu betul-betul matang dan tanak. Kalau misalnya sudah matang dan tanak seperti ini, dinginkan, kemudian pindahkan ke dalam wadah tertutup. Nah, untuk resep berikutnya aku mau bikin sambal ijo. Ini sebenarnya pakai tomat ijo, tapi tomat ijoku nggak ada, sudah berubah warna menjadi kuning seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ada tomat ijo, boleh pakai tomat ijo ya. Untuk bahan persambelannya ada cabai hijau keriting, cabai rawit hijau, kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan ada tomat tadi. Nah, semuanya sudah matang. Ini kita tiriskan, dinginkan, kemudian haluskan. Aku tambahkan secukupnya air putih. Untuk menghaluskannya boleh pakai chopper, blender, ataupun ulekan ya. Di sini aku pakai chopper aja. Nah, ini aku menghaluskannya tapi nggak sampai halus, masih ada teksturnya supaya nanti sambalnya itu lebih enak, lebih sedap. Nah, kalau sudah halus seperti ini, panaskan minyak goreng, masukkan bumbunya alias masukkan sambal yang udah kita haluskan. Masukkan daun salam dan daun jeruk supaya nanti lebih harum dan lebih enak ya. Ini dimasak sampai matang dan tanak, sampai berubah warna seperti ini. Kalau sudah mulai berubah warna seperti ini boleh dikasih seasoningnya. Untuk seasoningnya di sini aku hanya menggunakan garam, kaldu ayam, dan micin. Gak aku pakai gula pasir. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai gula pasir juga boleh banget. Kemudian sambal ini dimasak lagi sampai sambalnya itu berubah warna menjadi gelap banget. Nah, ini udah gelap banget, hijaunya udah gelap, tandanya sudah matang. Matikan kompornya, dinginkan, kemudian masukkan ke dalam wadah tertutup. Alhamdulillah stok sambalku sebanyak 7 macam sudah siap. Ini semuanya aku simpan di dalam chiller aja. Kalau misalnya mau dimakan tinggal dipanaskan. Ini cocok banget untuk bulan puasa seperti ini ya, supaya nggak ribet bikin sambal terus. Jadi tinggal dipanaskan, tinggal makan deh. Nah, untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, langsung aja cobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.